Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainun Rinda Nursandi. Saya dari Magister Kimia Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan mempresentasikan detektor pada kromatografi dengan dosen pengampu Profesor Rinaldi Idrus. Outline pada presentasi kali ini yaitu kromatografi, detektor gizi, detektor LC, dan detektor SFC. Kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Fase diamnya dapat berupa padatan atau cairan. Fase geraknya dapat berupa gas atau cairan. Pada prinsip kromatografi ini, yaitu fase gerak akan membawa komponen pada sampel melewati fase diam. Pada kolom kromatografi, molekul yang memiliki ikatan kuat akan cenderung bergerak lebih lambat, sehingga tertahan di dalam kolom, mengakibatkan terjadinya perpisahan. Detektor kromatografi adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Fungsi detektor itu yaitu untuk mengukur kuantitas secara komponen yang telah dipisahkan dan meninggalkan kolom. Kolom dari detektor ini diumpan ke sebuah perekam yang menghasilkan suatu kurva yang disebut dengan kromatogram. Jenis detektor ini meliputi detektor daya hantar panas, detektor ionisasi nyala, detektor fotometri nyala, dan detektor nyala alkali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai detektor pada GC atau gas kromatografi. Detektor pada gizi ini dikelompokkan menjadi concentration dependent detector, mass flow dependent detector. Nah, pada concentration dependent detector ini umumnya sampel itu tidak merusak sampel dan sinyal detektor dihubungkan dengan konsentrasi solut dalam detektor. Nah, pengenceran solut dengan pengaliran make up gas akan menurunkan respon dari detektor. Make up gas ini artinya gas pengganti. Selanjutnya, mass flow dependent detector. Nah, pada umumnya, mass flow dependent detector ini merusak sampel dan sinyal detektor dihubungkan dengan laju pada saat solut memasuki detektor. Nah, respon mass flow dependent detector ini tidak dipengaruhi oleh pengaliran gas pengganti atau make up gas. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, kita ketahui bahwa detektor terbagi menjadi detektor flame ionization, kemudian thermal conductivity detector, electron capture detector, nitrogen fosfor, kemudian flame photometric detector, photo ionization detector, dan terakhir Hall electrolytic conductivity. Nah, detektor ini semuanya digunakan pada detektor gas kromatografi. Dapat dilihat pembagian berdasarkan dua kelompok tadi, yaitu ada mass flow dan konsentrat ion. Nah, yang sering digunakan, di sini saya akan menjelaskan detektor gizi yang sering digunakan. Yang pertama itu thermal conductivity detector, di mana detektor ini bersifat universal, memberikan respon terhadap semua senyawa kecuali gas pembawa itu sendiri. Berdasarkan
perbedaan konduktivitas termal aliran gasnya sebelum injektor dan akhir outlet pada kolom. Respon detektor lebih besar bila perbedaan konduktivitas gas pembawa dan solut lebih besar. TCD ini memerlukan kontrol temperatur yang akurat. Perbedaan temperatur antara blok kolom dan detektor akan mempengaruhi sensitivitas pada temperatur 15-50 derajat Celcius di atas temperatur kolom. TCD adalah detektor yang bergantung pada konsentrasi. Jadi, bahwa ukuran puncaknya itu tergantung pada tingkat taburannya. Kemudian flame ionization detector. FID ini sangat sensitif dan selektif terhadap hidrokarbon dan tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan. Hidrokarbon yang terkandung dalam sampel terionisasi oleh api dan kemudian dapat diekstraksi oleh medan listrik. Arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan kandungan karbon pada sampel. Jenis gas pembawa mempengaruhi respon FID ini. Respon FID ini akan menurun sesuai dengan urutan gas pembawa, mulai dari argon, nitrogen, helium, dan hidrogen. Gas hidrogen ini dan udara akan masuk ke dalam FID ini karena digunakan sebagai bahan bakar nyalanya. Selanjutnya, flame photometric detector atau FPD. Nah, di sini digunakan untuk analisis belerang atau fosfor yang mengandung senyawa logam seperti timah, boron, arsenik, dan kromium. Nah, konsentrasi akan mempengaruhi respon detektor terhadap sulfur. Mohon maaf, ada salah ketik. Sedangkan respon detektor terhadap fosfor itu linear. Senyawa fosfor akan mengeluarkan emisi berwarna hijau dan pada panjang gelombang 510 dan 526 nanometer karena adanya senyawa HTO, sedangkan sulfur pada panjang gelombang 394 nanometer. FPD ini atau flame photometric detector ini sangat sensitif terhadap hidrokarbon dalam pasokan hidrogen dan udara untuk apinya. Nah, kotoran hidrokarbon ini dapat mengurangi sensitivitas detektor. Selanjutnya elektron capture detector. Nah, beberapa senyawa dapat diukur dengan detektor. Ini diantaranya adalah residu pestisida, terklorinasi, herbisida, dan hidrokarbon terpoliklorin. Selain itu, steroid asam amino dapat diubah menjadi turunan perfluoro yang dapat memberikan sinyal pada detektor. Nah, dalam SCD ini, ketika molekul tertentu melewati detektor, molekul itu akan menangkap sebagian elektron dan menurunkan arus yang diukur. Peristiwa pengurangan elektron ini terekam sebagai puncak positif. Nah, detektor ini tidak sensitif terhadap senyawa amin, alkohol, dan hidrokarbon. Nah, selanjutnya, yang keempat, elektron. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai detektor liquid chromatografi. Nah, pada detektor liquid chromatografi ini, kita dapat menggunakan fluorescence detektor. Nah, prinsip kerja dari detektor ini berdasarkan perbedaan emisi dari senyawa yang dianalisis. Detektor ini hanya dapat digunakan secara selektif untuk senyawa-senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa-senyawa yang dapat dengan pemberian energi akan tereksitasi dan mengeluarkan emisi sinar. Nah, jadi detektor ini dapat dipakai untuk semua senyawa kimia.
Selanjutnya, detektor UV phase detector. UV phase detector ini sangat selektif untuk setiap senyawa. Sehingga dalam analisis senyawa-senyawa yang mempunyai panjang gelombang berbeda, itu sangat sulit untuk diprediksi golongan senyawanya. Detektor UV phase dapat dibagi atas 3 kategori, yaitu berdasarkan panjang gelombang yang tetap, panjang gelombang yang bisa berubah-ubah, dan panjang gelombang yang otomatis. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah sinar yang dilewatkan pada cuplikan sebagian akan diabsorpsi oleh senyawa yang ada pada cuplikan yang memenuhi hukum Hamburg, sehingga memberikan sinyal, menghasilkan puncak kromatogram. Nah, selanjutnya ada detektor electrochemical detector. Prinsipnya yaitu detektor ini berdasarkan karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fase bergerak air atau air organik. Nah, pengukuran dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fase bergerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fase bergeraknya. Kepekaan detektor ini, elektrokimia ini, pada umumnya tinggi. Nah, kemudian detektor elektrokimia ini yang paling banyak itu digunakan yaitu detektor konduktivitas, detektor amperometri. Selanjutnya, refractive index detector. Nah, RID ini mendeteksi puncak berdasarkan perbedaan bias indeks antara analit dan fase gerak. Nah, alat ini paling tidak mempunyai 2 kompartemen kuvet, yang salah satunya berisi fase gerak dan yang lainnya larutan yang keluar dari kolom, sumber cahaya monokromatik, dan 2 fotodetektor. Nah, detektor ini bersifat universal. Jadi, senyawa apapun yang dapat dideteksi asalkan biasnya berbeda dengan indeks fase gerak. Nah, kelemahan dari detektor ini yaitu bahwa indeks biasnya dipengaruhi oleh suhu. Oleh karena itu, suhu, fase gerak, kolom, dan detektor harus dikendalikan secara teliti dan sesama. Kemudian detektor supercritical chromatografi atau SFC, sering disebut dengan kromatografi superkritik. Nah, pada kromatografi di supercritical ini, pada umumnya itu mirip dengan GC dan LC, hanya saja SFC ini menggunakan CO2 sebagai fase geraknya. Nah, pada umumnya detektor yang digunakan pada GC itu dapat digunakan. Yang paling banyak dapat digunakan di SFC. Nah, perkembangan di detektor GC berikut ini seperti yang telah digunakan di SFC adalah detektor ionisasi nyala atau FID yang setelah dijelaskan sebelumnya, termonik detektor ionisasi, detektor fotometri nyala yang telah dijelaskan sebelumnya juga, detektor fotoionisasi, dan detektor penangkap elektron. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.